warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihil anzumi zahirah. Amma ba'du, faqala aja wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man adzama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala ulama, inna syariatal Islam hiya syariatu kulli zamanin wa makanin. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita masih berada dalam Syahril Maulid, dalam bulan Maulid. Untuk itu, apa sih peringatan Maulid? Ulama bilang dobitnya Maulid, santri bilang takribnya Maulid, pelajar bilang definisinya Maulid. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi memberikan 5 komentar tentang Maulid. Pertama, huwa ijtima'un nas. Kedua, wa qira'atuma tayassara minal Qur'an. Ketiga, wa riwayatul ahbaril waridati bimabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, wa ma waqa'a minal ayati. Yang kelima, tsumma yumadu lahum simatun yaqulunahu wa yanslipuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Yang pertama namanya Mauludan itu ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Yang ketiga, wa riwayatil ahbaril waridati bimabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah biografi Rasul, sejarah kehidupan Rasul diriwayatkan. Yang keempat, wa ma waqa'a minal ayati, ayat yang bertalian itu harus dibaca, termasuk surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebab ayat tersebut bertalian dengan Maulid. Yang kelima, tsumma yumadu lahum simatun yaqulunahu wa yansuripuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Yang nomor 5 itu dibagi berkat, dibagi jabur, karena tidak disebut Mauludan kalau tidak ada berkatnya. Gitu kaum muslimin rahimakumullah. Kita nincak ke babak yang kedua, kedudukan Maulid. Kedudukan Maulid itu hukumnya ada yang berpendapat bid'ah. Itu kurang bijaksana pendapat, karena menurut yang saya tahu ya, bid'ah itu terbagi 5 bagian. Watan qasimul bid'atu ila ahkami khamsatin. Bid'ah terbagi 5 bagian. Pertama ada bid'ah wajibatin, seperti kal istighol bin nahwi wa syarbihima, sibuknya di pondok-pondok pesantren para santri dan para kiainya mengaji ilmu nahwu, ilmu syarab, itu wajib. Sekalipun di zaman Rasul nggak ada. Sebab yang membikin ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Dauli, yang membikin ilmu syarab Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sebagian kaul suruhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wajib di zaman Rasul belum ada, adanya zaman sahabat, tapi wajib bagi orang yang akan memahami Quran, yang akan memahami hadis dan kitab-kitab kuning, itu wajib ngaji ilmu nahwu, ilmu syarab. Yang kedua, mandubatin, sunnah.
keadaan siribat wal madaris seperti ngayakeun pondok pesantren, mengadakan madrasah-madrasah, sekalipun di zaman Rasul pondok pesantren belum ada, madrasah di zaman Rasul belum ada, kita mengadakan, hukumnya sunnah sekalipun bid'ah. Yang ketiga, bid'ah itu muharramatin, yang diharamkan. Udah mah nggak ada dari zaman Rasul, haram sekarang. Kasairi ahli bid'ah al mukhalafati li ahli sunnah. Dari sekian banyak ahli-ahli bid'ah yang menyelayani hukum syara atau hukum agama Islam. Yang keempat, makruhatin, bid'ah makruh, dimakruhkan. Seperti kajah robatil masajid wa tadjinil masofi, mapaisan masjid, mapaisan Al-Quran berlebihan, makruh hukumnya. Nomor 5, bid'ah itu mubahatin, boleh, wenang, nggak apa-apa. Seperti kata wasu'ah wilada idil ukli wasurbi, poya-poya dalam makan, poya-poya dalam minuman. Kita punya uang banyak, sekali-kali mau makan yang enak-enak, silahkan. Sebatas hukumnya wenang, boleh. Tapi kalau niatnya udah bagus, seperti setelah kita kenyang untuk bekal kuatnya ibadah, jadi sunnah, tadinya wenang. Karena makan itu kedudukannya adalah wenang, boleh saja. Dan poya-poya dalam makanan, dalam minuman, hukumnya atau bid'ah disebutnya nggak ada di zaman Rasulnya. Sebab Rasul tidak termasuk orang yang gembul, orang yang rakus, begitu. Mengapa disebut bid'ah maulid? Tahun 633 Masehi, tahun 11 Hijriah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Naik khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menjadi khalifah cuman 2 tahun 3 bulan 10 hari, meninggal pada tahun 13 Hijriah. Naik lagi khalifah yang kedua, siapa? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi khalifah 10 tahun, keburu terjadi kudeta. Apa itu kudeta? Pembunuhan. Sayyidina Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh, ada kafir di Palestina, ikut jadi makmum, sembahyangnya bawa pedang. Perlu diketahui, itu makmum nusuk perutnya Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mati pada tahun 23 Hijriah. Belum ada rame-rame yang memperingati maulid, disebut bid'ah barang baru. Naik lagi khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, lebih sadis lagi. Terjadi bugot, pemberontakan. Mengapa terjadi bugot? Sayyidina Utsman bin Affan, tangan kirinya sedang pegang Al-Quran, tangan kanannya sedang pegang tasbih. Sayyidina Utsman bin Affan suruh berhenti. Sayyidina Utsman bin Affan bertahan. Perlu kaum muslimin ketahui, Sayyidina Utsman disabet itu tangan yang sebelah kiri, ternyata putus itu tangan yang sebelah kiri. Disabet tangan yang sebelah kanan, tangan kanan pun putus. Sampai dalam sejarah dicatat, Sayyidina Utsman bin Affan meninggalnya dengan berpisahnya antara jasad dan kepalanya. Itulah kerasnya perjuangan. Belum ada memperingati belum ada yang rame-rame yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, disebut bid'ah. Makanya Sayyidina Ali cuma 5 tahun menjadi khalifah, keburu dibunuh, diracun oleh musuh-musuh politiknya.
tahun 40 Hijriah Sayyidina Ali meninggal, diganti oleh putranya Sayyidina Hasan cuma setahun menjadi khalifah. Belum ada rame-rame yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mantap disebut bid'ah, barang baru. Ya. Diteruskan oleh siapa? Oleh Ali Zainal Abidin bin Husain, meninggal tahun 94 Hijriah. Belum ada yang memperingati rame-rame maulidan, disebut bid'ah, barang baru. Kemudian Imam Hanafi meninggal di Madinah tahun 150 Hijriah. Belum ada yang rame-rame memperingati maulid. Imam Anas bin Malik meninggal di Madinah tahun 179. Belum ada yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, makanya disebut bid'ah. Imam Syafi'i, Imamina, meninggal tahun 204. Belum ada yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka disebut bid'ah, barang baru. Ya. Imam Hambali mempunyai seorang santri yang namanya Imam Syiri As-Sikti. Imam Syiri As-Sikti mengeluarkan kata mutiara yang berbunyi man qasoda maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rodotan min riyadil jannah. Barang siapa orang yang suka mendatangi suatu tempat yang di tempat tersebut dibaca sejarah kelahiran Nabi, maka orang tersebut mendapatkan patamanan dari pirang-pirang patamanan surganya Allah. Itu ulantaran itu bukan Quran, bukan hadis. Ada yang protes, Pak Imam, kadar ngedatangin tempat muludan pakai dapat surganya Allah, mengapa elatnya? Kata Imam Syiri As-Sikti, li'annahu ma qasoda dalikal maudi illa limahabbatihi. Gak pati-pati orang tersebut datang ke suatu tempat muludan kecuali tertanam dalam hati sang baiknya rasa cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadis yang berbunyi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang cinta kepadaku, maka orang tersebut akan bersama-samaku di dalam surga, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ada yang berpendapat bahwa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut bid'ah. Ya, mengapa? Karena barang baru. Sebab yang saya temu dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ya, dalam kitab Madaraji Su'ud, syarahnya Al-Barjanji, bahwa orang yang pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Raja Syekh Malikul Mudoffar Muhammad Al-Kaukabari bin Jainuddin Ali Al-Baktikin, nyembelih kambingnya itu 10.000 ekor. Itulah riwayat kilas sejarah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pertama memperingati Maulid adalah Imam Syekh Malikul Mudoffar, mantu aloknya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyembelih kambingnya pun 100.000 ekor, 10.000 ekor. Itulah para kaum muslimin rahimakumullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi